akan memperoleh pemahaman yang lebih dalam terhadap topik tertentu yang disampaikan melalui aksi nyata yang menarik dan informatif. Kemudian tantangan dalam membuat aksi nyata yang menarik dan informatif ini adalah penyusunan materi, membentuk materi yang sesuai dengan ketentuan baru dan mampu menarik minat siswa merupakan tantangan yang nyata. Kemudian partisipasi siswa aktif terlibat dalam setiap aspek aksi nyata merupakan hal yang tidak mudah dan memerlukan pendekatan yang tepat. Nah, di sini ada elemen yang dapat buat dokumentasi yang inspiratif dan informatif. Yang pertama adalah informasi yang mendalam, kedua gaya penulisan yang menarik, yang ketiga konteks dan relevansi, inspirasi dan motivasi, visualisasi dan grafis, pilihan topik yang relevan, pertimbangkan audiens. Nah, dokumen yang informatif dan inspiratif ini biasanya mencakup informasi yang kaya dan relevan sambil memberikan motivasi atau inspirasi dan beberapa elemen yang dapat membuat dokumentasi memiliki dua karakteristik tersebut adalah informasi yang mendalam. Bapak Ibu bisa menyajikan fakta dan data yang relevan dengan topik yang dibahas. Kemudian kita jelaskan konsep-konsep kompleks dengan cara yang mudah dipahami. Kemudian gunakan referensi dan sumber yang dapat dipercaya untuk menambahkan informasi tersebut. Kemudian gaya penulisan yang menarik, gunakan gaya penulisan yang menarik dan mudah dipahami. Sekarang banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat tulisan yang menarik, tentunya bisa menarik perhatian siswa dan guru lainnya. Kemudian hindari bahasa yang terlalu teknis atau formal, kecuali jika memang dibutuhkan untuk konteks tertentu. Kemudian gunakan contoh atau ilustrasi untuk menggambarkan poin-poin penting. Sini walaupun simpel tapi mudah dimengerti isinya seperti itu. Kemudian untuk konteks dan relevansi ini adalah Bapak Ibu bisa menyisipkan dokumen dalam konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini dokumentasi adalah bukti nyata yang harus dilampirkan. Kemudian jelaskan bagaimana informasi tersebut dapat bermanfaat atau berdampak pada pembaca. Selanjutnya, inspirasi dan motivasi. Sisipkan kutipan atau cerita inspiratif yang mendukung poin-poin yang dibahas. Kemudian bagikan pengalaman nyata ketika Bapak Ibu melakukan aksi yang kita lakukan di dalam sekolah atau di dalam kelas. Kemudian dorong pembaca untuk mengeksplorasi lebih lanjut atau mengambil tindakan positif setelah membaca dokumentasi. Ini biasanya Bapak Ibu bisa melakukan umpan balik. Aksi nyata yang sudah kita buat itu dikirim ke rekan sejawat untuk mendapatkan umpan balik. Dan kemudian visualisasi dan grafis ini Bapak Ibu bisa menggunakan elemen visual, misalnya gambar, untuk memperjelas konsep-konsep yang kompleks seperti itu. Kemudian visualisasi dapat membantu pembaca memahami informasi yang lebih baik dan membuat dokumentasi lebih menarik. Kemudian pilihan topik yang relevan, ini pilih topik-topik yang relevan dan penting sesuai pembahasan. Kemudian Bapak Ibu bisa mengidentifikasi kebutuhan atau masalah yang dapat dipecahkan oleh informasi yang diberikan. Kemudian pertimbangkan audiens, ini ketika audiens target dan sesuaikan dengan gaya penulisan serta isi dengan kebutuhan mereka, seperti itu. Nah, dengan menyatukan elemen-elemen ini, dokumentasi dapat menjadi sumber